Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Agnes Sokota SEMM, merupakan dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, Ambon. Saat ini, saya dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisa laporan keuangan. Saya mengajar pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS dan mata kuliah analisa laporan keuangan merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah EKM 702. Adapun deskripsi mata kuliah analisa laporan keuangan membahas mengenai berbagai macam alat untuk menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang konsep, prosedur, metode, dan teknik-teknik analisis kinerja keuangan suatu perusahaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan praktik, melakukan analisa kinerja keuangan dengan menggunakan beberapa alat analisis, di antaranya analisis trend, analisis common size, analisis rasio keuangan. Untuk pengoptimalan pembelajaran, digunakan pendekatan metode pembelajaran dengan sistem DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan pendekatan ceramah, tanya jawab, diskusi, case study, dan problem based learning atau PBL. Delivery yaitu penyampaian materi secara terstruktur dan mandiri. Pada tahap ini, saya sebagai dosen akan menyusun dan menyediakan materi perkuliahan secara sistematis melalui slide PowerPoint, modul pembelajaran, serta teks bacaan berupa buku teks keuangan dan artikel ilmiah. Dalam tahap ini, mahasiswa didorong untuk belajar mandiri terlebih dahulu sebelum tatap muka, sehingga diskusi di kelas lebih interaktif dan mahasiswa berfokus pada pemahaman dan kemampuan praktik. Dalam hal ini, mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil perhitungan. Kedua, metode interaction. Interaksi aktif dan konstekstual di kelas. Pada tahap ini, mahasiswa dan dosen berinteraksi secara aktif baik secara luring maupun daring. Bentuk interaksi mencakup diskusi kelas berbasis studi kasus nyata, simulasi, alat analisis laporan keuangan, kuis interaktif, serta presentasi kelompok dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan keputusan yang diambil perusahaan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Ketiga, metode assessment atau penilaian objektif dan progresif. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan dan holistik, mencakup kehadiran dan partisipasi aktif 10%, tugas individu atau kelompok 15%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 40%. Penilaian dilakukan secara objektif dan setiap bentuk penilaian dilengkapi dengan rubrik evaluasi yang jelas dan transparan. Mengapa metode DIA relevan untuk mata kuliah analisa laporan keuangan? Karena mata kuliah ini tidak hanya menekankan pada konsep teoritis, tapi juga kemampuan praktis dan dalam pengambilan keputusan, maka pendekatan DIA sangat cocok untuk menumbuhkan kemampuan berpikir sistematis dan problem solving berbasis keuangan, kolaborasi tim, terutama dalam diskusi kasus dan presentasi. Selain itu, adaptasi teknologi melalui penggunaan sistem informasi manajemen, akademik Universitas Patimura, dan perangkat digital dalam pembelajaran kemandirian belajar. Karena mahasiswa dibimbing menjadi pembelajar yang aktif, bukan hanya penerima materi secara pasif. Dalam capaian pembelajaran lulusan, ada 4 CPL yang perlu dicapai, yaitu yang pertama, mampu menunjukkan karakter yang baik berdasarkan pengetahuan dan kebenaran dalam menjalankan tugas berdasarkan perilaku individu, berdasarkan karakteristik kepulauan. CPL yang kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja melalui supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada mahasiswa. CPL yang ketiga,
Diharapkan mahasiswa mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah dengan memperhatikan keseimbangan alam atau lingkungan. CPL yang selanjutnya yaitu CPL 4. Diharapkan mahasiswa mampu menguasai ilmu manajemen yang mencakup manajemen pemasaran, MSDM, manajemen keuangan, dan manajemen operasional dalam menghasilkan kinerja organisasional. Selanjutnya ada 10 pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah ini, mencakup yang pertama pengantar analisa laporan keuangan, kedua analisis perbandingan laporan keuangan, ketiga analisis tren, keempat analisis common size, kelima analisis rasio keuangan, keenam analisis break-even point, yang ketujuh analisis sumber dan penggunaan kas, 8 analisis sumber dan penggunaan modal, yang ke-9 analisis perubahan laba kotor, dan yang ke-10 analisis DuPont System. Selanjutnya merupakan video pengajaran pada mata kuliah analisa laporan keuangan pada materi kelima terkait analisis rasio keuangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Ya, hari ini kita akan kuliah dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Sebelum kita memulai kuliah kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Minggu lalu kita juga sudah belajar tentang salah satu alat analisa laporan keuangan. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita bahas tentang apa ya? Silakan Rifda. Ya, tepuk tangan dong buat Rifda yang sudah menjawab. Minggu lalu, tepatnya pertemuan keempat, kita bahas tentang analisis common size. Hari ini dalam pertemuan kelima kita akan sama-sama belajar tentang analisis rasio keuangan. Tentu kalau bicara tentang analisis rasio keuangan bukan lagi hal yang asing ya buat Anda. Karena kan sudah semester 7. Semester 2 Anda belajar tentang akuntansi, Anda sudah terima tentang ini. Kemudian manajemen keuangan, Anda juga sudah belajar tentang materi ini. Jadi ini bukan hal yang baru buat Anda sekalian, betul? Ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang isi materi rasio keuangan, ada kata motivasi nih yang saya berikan kepada Anda. Satu orang bisa bantu baca? Ada yang bersedia untuk baca? Saya, Ibu. Ya, silakan deh. Ya, di dunia yang dinamis, kejelianmu dalam menganalisis laporan keuangan akan menjadi kunci kesuksesanmu. Wow, tepuk tangan dong. Lanjut. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Adapun hal-hal yang kita bahas hari ini yaitu tujuan analisis rasio keuangan. Kemudian yang kedua apa lagi? Prosedur analisis rasio keuangan. Yang ketiga? Teknik analisis rasio keuangan. Keempat? Contoh analisis rasio keuangan. Dan yang kelima yaitu analisis kinerja keuangan menggunakan alat dan teknik analisis rasio keuangan. Jadi di dalam mata kuliah analisa laporan keuangan ada alat-alat yang bisa dapat kita gunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Salah satunya apa? Rasio keuangan. Ya. Nah, ada pertanyaan nih. Mengapa kita harus repot-repot menghitung rasio? Bukankah cukup dengan melihat laba bersih saja itu sudah cukup informasi untuk kita menilai kinerja suatu perusahaan? Ada yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan Hen, berdiri. Menurut saya, dengan menghitung rasio keuangan, kita dapat mengetahui sejauh mana kinerja atau kesehatan bank. Ya. Dengan kita bisa menghitung rasio keuangan, kita bisa menilai kesehatan suatu
bank atau perusahaan. Ya, ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Arifin. ya menurut saya jika saya sebagai seorang investor biasanya saya melihat rasio keuangan untuk mengambil keputusan investasi saya. Ya. Jadi rasio keuangan ini juga membantu seorang investor dalam mengambil keputusan. Ya, kenapa kita harus menganalisis dengan menggunakan rasio keuangan? Karena rasio keuangan ini memiliki tujuannya, yaitu yang pertama, laporan keuangan itu ibaratnya data mentah, kemudian diproses menjadi sebuah informasi. Nah, investor itu ketika dia menganalisis rasio keuangan, dia menganalisis berarti dia melihat laporan keuangan perusahaannya, kemudian dia hitung, dianalisis, baru dia bisa melihat, oh iya, kira-kira kinerja perusahaan itu baik atau tidak. Nah, kalau ketika hasil analisisnya baik, menunjukkan hal yang baik bahwa perusahaan ini memiliki performa yang baik, itu menjadi sinyal positif bagi seorang investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, rasio memungkinkan kita melihat berbagai aspek kesehatan perusahaan yang tadi Henry Bellen bilang. Jadi bukan cuma manusia yang dilihat kesehatannya, tetapi perusahaan juga sama. Kita lihat kesehatannya. Manusia kalau dia kesehatannya baik berarti performanya baik tidak? Baik. Performanya baik kan? Sama hal dengan perusahaan, kalau dia dalam kondisi yang sehat ketika Anda menganalisis dan dapat hasilnya sangat baik, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dia sehat. Kalau dia sehat, berarti dia bisa beraktivitas dengan baik. Tapi kalau dia tidak sehat, kira-kira dia bisa aktivitas tidak? Tidak. Sama halnya dengan manusia kan? Manusia kalau sakit-sakitan dia bisa beraktivitas tidak? Tidak. Demikian juga dengan perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, rasio membantu kita membandingkan diri dengan pesaing atau rata-rata industri. Maksudnya apa? Nah, kita bisa lihat nih, performa kita dibandingkan dengan perusahaan lain. Lebih baik yang mana? Kalau setelah dianalisis rasio, ternyata perusahaan lain lebih baik, berarti kita harus evaluasi titik kesalahannya di mana. Itu yang perlu kita perbaiki. Selanjutnya, rasio membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang tadi sudah saya jelaskan, yang statement dari Arifin. Anda paham ya? Sampai di sini Anda paham? Paham, Bu. Kita bisa lanjutkan? Bisa, Ibu. Kurang lebih tadi yang saya sampaikan itu dia sama dengan tujuan dari analisis rasio keuangan. Lanjut. Nah, prosedur analisis rasio keuangan. Jadi di dalam rasio keuangan tuh ada prosedurnya, ada tahapannya yang harus kita lalui. Nah, prosedur yang pertama yaitu mengumpulkan data laporan keuangan. Ada yang tahu ada berapa jenis laporan keuangan yang Anda pahami? Saya, Ibu. Ya. Silakan Dea. Baik, Ibu. Jadi ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Ya. Henry Bellen, yang tadi Dea sampaikan apakah betul? Ya, kita beri tepuk tangan untuk Dea dan Henry. Nah, jadi memang ada 5 laporan keuangan, tetapi hanya 3 yang sering digunakan, yaitu neraca, laba rugi, dan laporan arus. Berbicara tentang neraca, berarti berbicara tentang sumber modal dan untuk apa modal itu digunakan. Ya, makanya di dalam neraca, posisi aktiva dan pasiva itu harus balance. Yang disebut sumber pendanaan berada di posisi pasiva dan sumber investasi atau dana itu harus digunakan untuk investasi apa, itu akan terlihat pada posisi aktiva. Ya. Berikutnya yaitu laporan arus kas.
Laporan arus kas ini dia menjelaskan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Prosedur yang kedua yaitu kita melakukan perhitungan rasio keuangan. Ada berapa rasio? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan Deswita. Yang saya ketahui perhitungan rasio keuangan itu ada rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan juga aktivitas. Betul ya yang disampaikan oleh Deswita. Jadi ada 4 rasio keuangan yang biasanya dipakai dalam menganalisis rasio keuangan suatu perusahaan, yaitu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Selanjutnya yaitu prosedur yang ketiga. Kita membandingkan rasio keuangan dari berbagai periode. Untuk apa? Mengidentifikasi apakah kinerja perusahaan itu meningkat atau menurun. Jadi kita lihat dari tahun ke tahun. Ketika kita menganalisis menggunakan 4 rasio tadi yang disampaikan oleh Deswita, maka kita bisa melihat performanya itu setiap tahun. Ya. Selanjutnya, prosedur yang keempat yaitu kita membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rata-rata industri atau perusahaan sejenis. Analisis ini membantu mengevaluasi posisi perusahaan relatif terhadap pesaingnya. Yang tadi Ibu bilang kita membandingkan antara perusahaan kita sama perusahaan pesaing. Kita bisa tahu dengan menggunakan rata-rata industri tadi menjadi tolak ukur. Mana yang lebih baik? Apakah performa perusahaan kita lebih baik ataukah pesaing yang lebih baik? Yang terakhir, prosedur yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Tahapan yang terakhir yaitu kita menginterpretasi hasil perhitungan kita tadi. Interpretasinya yang tadi sudah sebenarnya saya sampaikan. Kita menjelaskan angka-angka ini. Jadi kalau misalnya contoh profitabilitas. Dalam mengukur profitabilitas ada return on equity contohnya. Return on equity itu berarti perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam oleh seorang investor itu dia tinggi atau ada di atas rata-rata industri, berarti kita bisa itu sebagai informasi kepada kita bahwa kinerja perusahaan itu baik. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ya. Atau ada yang sudah ngantuk? Kalau sudah ngantuk ngopi dulu guys. Oke, kita lanjut. Nah, ini intinya, yaitu teknik analisis dengan melihat jenis-jenis rasio yang sudah tadi disampaikan oleh Deswita. Apa itu rasio likuiditas? Mengukur kemampuan perusahaan untuk kewajiban jangka pendek. Nah, rasio likuiditas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Berarti untuk membayar hutang jangka pendek. Ya, selanjutnya semua bisa lihat di depan. Ini adalah rumus dari rasio likuiditas. Jadi di dalam rasio likuiditas ada beberapa rasio yang harus kita hitung dulu untuk mengetahui performa kita dalam likuiditas. Selanjutnya, rasio yang kedua yaitu terkait rasio solvabilitas. Tadi apa? Rasio solvabilitas itu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, rasio yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Ini berbicara tentang efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola yang namanya aset untuk menghasilkan pendapatan. Logikanya, kalau perputaran piutang, perputaran total aset, perputaran modal kerja semakin tinggi, berarti itu semakin baik tidak? Perputarannya cepat, Semakin baik. baik, berarti tingkat pengembaliannya pun cepat. Berarti itu akan menambah kas perusahaan. Kalau menambah kas perusahaan, maka dividennya tinggi, return earning juga bisa tinggi atau laba ditahannya tinggi, berarti perusahaan mampu untuk bisa melakukan yang namanya
ekspansi, bisa memperluas usahanya. Jaringan usaha. Paham ya? Nah, yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Ini rasio yang selalu menjadi incaran investor. Ada 3 rasio yang harus kita hitung. Yang pertama ROE, ROA, dan NPM. Kalau ROE yaitu rasio return on equity, dalam hal ini laba yang dihasilkan oleh modal sendiri. Sedangkan ROA yaitu laba yang dihasilkan dari total aset. Dan NPM yaitu laba yang dihasilkan oleh penjualan. Sekarang untuk mengukur kemampuan Anda, apakah Anda memahami dengan penjelasan yang tadi sudah saya uraikan, kita akan sama-sama latihan soal. Untuk itu saya akan bagi Anda menjadi beberapa kelompok, 4 kelompok bisa. Kita hitung saja mulai dari sini 1. Yang kelompok 1 silakan ambil posisi sebelah kiri saya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 yang paling ujung. Ya, semuanya bisa perhatikan di depan. Ini ada laporan keuangan yaitu neraca PT Febis dan laporan laba rugi dengan perintah yang pertama. Anda disuruh menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Kemudian dari hasil ini Anda buatkan interpretasi singkat dari hasil perhitungan rasio tersebut. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil interpretasi itu, Anda diminta untuk menilai, memberikan kesimpulan apakah kinerja PT Febis ini baik atau tidak. Waktu kerja Anda saya berikan 20 menit dari sekarang. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4 untuk mengerjakan. Ya, baik, waktunya selesai. Ada yang bisa kerjakan di depan? Nah, kalau gitu Ibu yang tunjuk saja. Mulai dari kelompok 4. Kelompok 4 deh yang pertama. Nah, bisa. Jadi silakan untuk menghitung rasio likuiditas. Untuk interpretasinya, jika kita melihat standar industri untuk current ratio atau rasio likuiditas yaitu 200%, dia terbilang baik. Perusahaan memiliki nilai current ratio yang baik karena di tahun 2024 dan 2023 itu di atas 200%, yang artinya kita dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja perusahaan PT Febis yaitu baik. Ya, kita beri aplaus untuk Anjani. Selanjutnya menghitung rasio profitabilitas. Ada yang bisa? Ya, Bu. Oke, silakan Arifin dari kelompok 3. Baik, untuk ROA daripada PT Febis di tahun 2024 adalah 20%. Nah, sedangkan di tahun 2003 ROA dari PT Febis itu adalah 20,9%. Hal ini menunjukkan adanya indikasi penurunan. Meskipun dia mengalami laba bersih, tapi dia mengalami penurunan sekitar yang tadi 20,9% daripada 2023. Jadi 2024 dia adalah 20%. Ya, terima kasih ya Arifin. Betul tidak yang disampaikan oleh Arifin? Betul ya. Kita beri aplaus dong untuk Arifin. Nah, terima kasih karena saya bisa mengukur kemampuan Anda bahwa Anda bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dan Anda bisa langsung praktik langsung dalam menganalisis rasio keuangan PT Febis dalam latihan soal ini. Dan selanjutnya ada tugas take home. Karena minggu depan kita akan membahas hal yang sama. Untuk itu saya akan memberikan Anda take home, di mana take home-nya itu yaitu Anda mendownload laporan keuangan
keuangan PT Ultramid Jaya dengan PT Indofood pada www.idx.co.id dan Anda buatkan teknik analisis rasionya dengan menggunakan 4 rasio tadi kita bahas. Kemudian Anda buat interpretasinya seperti yang tadi kita sudah buat dalam latihan soal dan Anda bandingkan kinerja keuangan kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan rata-rata industri. Bisa dipahami ya soalnya? Jadi minggu depan kita akan bahas kembali tetap dengan kelompok yang sama. Anda membandingkan kinerja antara PT Ultramilk Jaya dengan PT Indofood. Bisa dipahami ya? Selanjutnya jangan lupa untuk scan barcode yang ada di depan untuk mengisi absensi kita di hari ini. Ya, semua sudah scan barcode-nya? Ya, demikian sesi perkuliahan kita di hari ini. Doa saya minggu depan kita bisa berjumpa lagi dan bisa bertatap muka kembali di ruangan yang sama dalam topik bahasan tetap juga sama seperti yang tadi dalam membahas studi kasus yang sudah saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sekian video pengajaran mata kuliah analisa laporan keuangan pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Otomese.